Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan yang pertama di acara Tholabul Ilm atau belajar menuntut ilmu. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa agama Islam ini dari zaman-zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Para tulab santri Al-Azan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan nama Ustadz Latiful Asra, sering dipanggil Ustadz Latif. Insya Allah Ustadz akan mengampu mata pelajaran syirah, yang mana kita akan mempelajari syirah di dalam setahun ada 2 semester. Adapun semester yang pertama kita akan memakai buku Kholasah Nurul Yakin atau buku syirah Kholasah Nurul Yakin. Dalam setahun kita akan memakai Kholasah Nurul Yakin jilid pertama, yaitu akan kita habiskan semester pertama dan semester kedua. Maka dari itu, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita persiapkan di dalam belajar ini supaya kita bisa mengetahui sejarah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita adalah umatnya yang senantiasa menyayanginya. Kita harus tahu siapa beliau baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kapan beliau itu diutus menjadi rasul, kapan beliau diangkat menjadi rasul. Karena kita adalah umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku Nurul Yakin ini kita akan membahas yang bab pertama untuk semester pertama di dalam kelas 7 ini. Di dalam bab pertama ini ada sekitar 12 subbab yang harus kita selesaikan di semester pertama ini. Yang pertama, anak-anak, para santri semuanya, Ad-Daurul Awal di halaman yang ke-5. Di situ ada subbab yang pertama adalah min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mempunyai arti kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua yaitu nasabuhu wa wafatu walidihi, garis keturunan Nabi dan wafatnya orang tua Nabi. Garis keturunan Nabi dan wafatnya orang tua Nabi, itu subbab yang kedua. Adapun yang ketiga, wiladatuhu wa rodo'atuhu, Nabi dilahirkan dan Nabi disusui.
Ya. Jadi sebab yang ketiga itu Nabi dilahirkan, di sini ada kapan Nabi dilahirkan, tahun, tanggal dan lain sebagainya, dan siapakah orang-orang yang pernah menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita masuk ke subbab yang keempat. Wafatu ammihi wa hadonatuhu. Ya. Wafatu ammihi, yaitu paman Nabi meninggal. Maaf, bukan paman Nabi, ummihi. Ya. Meninggalnya ibu Nabi, ya. Ya. Di sini yang keempat, sebab yang keempat yaitu ibu Nabi meninggal dan yang mengasuh atau yang mengganti mengasuh dari ibunya Nabi. Itu sebab yang keempat. Ya, yang ini adalah salah satu bab yang akan kita pelajari selama satu semester, yaitu semester gasal. Masih ada yang kelima. Ya. Tarbiyatuhu wa wafatu jadihi. Tarbiyatuhu, yang mendidik Nabi dan meninggalnya kakeknya Nabi. Ya. Ya. Adapun sebab yang kelima yaitu yang mendidik Nabi dan wafatnya kakek Nabi. Ya. Kita masuk sebab yang keenam. Yang keenam. Ya. Ra'yuhul gunam wa syafraduhu al-ula ila Syam. Yang keenam, Nabi mengembala kambing. Ya. Wa syafratuhu al-ula ila Syam, dan bepergian Nabi yang pertama ke negeri Syam. Ya. Lanjut. Sebab yang ketujuh, syafratuhu saniyatu ila Syam. Ya. Yang ketujuh, ya. Nabi bepergian ke negeri Syam yang kedua. Yang ketujuh, ya kan? Sekarang sebab yang kedelapan. Zuwajuhu bisayyidati Khadijah. Ya. Di sini Nabi menikah dengan ibunda Khadijah. Ya. Nabi menikah dengan ibunda Khadijah, yaitu sebab yang ke-8. Yang ke-9, hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Ya. Yang ke-9, keputusan Nabi Muhammad, ya, di dalam meletakkan hajar aswad di antara pembesar-pembesar Quraisy. Nah, disinilah Nabi diuji keadilannya. Ya. Nabi diuji keadilannya. Ya.
Ini subbab yang ke-9. Sekarang subbab yang ke-10. Nas'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Nabi diutus, ya, atau tersiarnya Nabi ya. Nabi semakin dikenal oleh kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Sekarang subbab yang ke-11, yaitu hayatuhu qabla risalah, kehidupan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Ya. Yang ke-11 adalah kehidupan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Adapun yang ke-12, ya kan? Ba'da nuzulil wahyi, setelah turunnya wahyu. Yang ke-12, ya. Jadi inilah semester pertama atau semester Gasal yang akan kita pelajari selama kurang lebih 6 bulan. Ya. Yang mana semester pertama, yang pertama kita akan mempelajari di pertemuan pertama, mungkin bisa menjadi pertemuan kedua, karena di dalam subbab ini ada beberapa penjabaran materi yang harus kita pelajari, yang mana bisa memakan waktu, bisa 1 kali pertemuan, bisa 2 kali pertemuan. Yang pertama, kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kehidupan ini kita akan mempelajari awal Rasul pertama. Ya. Terus garis keturunan Nabi dan wafatnya orang tua Nabi. Adapun yang ketiga, Nabi lahir, ya, di mana Nabi dilahirkan, tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, dan orang yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang keempat, ibu Nabi meninggal dan yang gantian yang mengasuh Nabi. Siapakah orang yang mengasuh Nabi setelah ibunya Nabi wafat? Adapun yang kelima, yang mendidik Nabi setelah wafatnya kakek Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, Nabi mengembala kambing. Di sini Nabi pernah mengembala kambing. Lalu Nabi bepergian yang pertama ke kota Syam. Terus sebab yang ketujuh, Nabi bepergian ke Syam yang kedua kalinya. Di situ nanti akan kita jabarkan keterangan dari satu judul ini, ada beberapa keterangan yang harus kita tulis, ya, kita rangkum di dalam buku catatan, ya, yang mana yang dimiliki oleh para santri semuanya. Adapun yang ke-8, ya, Nabi menikah dengan ibunda Khadijah. Ya, nanti akan kita jelaskan berapa umur Nabi ketika menikah dan berapa umur ibunda Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-9, keputusan Nabi dalam meletakkan Hajar Aswad. Di saat itu Hajar Aswad adalah batu yang sangat-sangat, ya, mulia. Banyak pemuka-pemuka Quraisy ingin berebut di dalam meletakkan Hajar Aswad di bangunan Ka'bah. Ya.
Maka nanti akan diterangkan bagaimana keputusan Rasulullah di dalam meletakkan Hajar Aswad itu dengan seadil-adilnya. Ya. Yang ke-10, terkenalnya Nabi di kalangan kaumnya. Ya. Terus yang ke-11, kehidupan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang ke-12, setelah turunnya wahyu. Inilah salah satu semester yang pertama yang akan kita pelajari. Ya. Silahkan anak-anak menyiapkan buku catatannya untuk mencatat semua ini di halaman pertama di dalam buku catatannya. Ya. Anak-anak yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, adapun ya, rancangan pembelajaran kita yang harus ya, kita lalui. Yang pertama, kita akan mengikuti KBM minimal 80% dari jumlah pertemuan. Ya. Mengikuti KBM minimal 80% dari jumlah pertemuan. Ya, jadi jangan banyak izin. Kalau bisa full seluruh pelajaran Ustadz diikuti. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan di dalam pembelajaran sirah. Ya. Yang kedua, memiliki nilai kepribadian ya, yang baik. Bagaimana anak-anak mempunyai nilai akhlak yang baik ya, di dalam mengikuti pelajaran sirah ya, agar nilai kepribadian yang baik ini ya, bisa ditanamkan kepada diri kita masing-masing. Ya. Adapun yang ketiga, ya, memiliki buku rangkuman masing-masing individu atau setiap santri memiliki buku rangkuman atau buku catatan. Contohnya seperti ini, buku catatan, ya kan? Contohnya seperti ini, ya, buku catatan. Agar setiap santri, ya, tidak boleh meminjam buku catatan milik temannya. Ya, semuanya harus memiliki buku catatan. Ya. Yang ketiga, mengumpulkan tugas minimal 2 kali tugas yang diberikan oleh guru mapel sirah. Ya, Ustadz memberikan tugas, contoh halaman sekian tolong dikerjakan, diartikan dan dikumpulkan di buku catatan. Semisal tugasnya karena kita pelajaran sistem online, boleh tugasnya itu difoto, ya, dikirimkan langsung ke Ustadz guru mapel sirah atau ke wali kelas. Setelah itu dikasih nama dan kelas, nama dan kelas. Ya. Terus yang kelima, mengikuti ulangan harian. Nanti insya Allah Ustadz akan memberikan ulangan harian yang mana setiap santri kelas 7 wajib mengikutinya untuk kita ambil nilainya. Yang keenam, yaitu yang terakhir, mengikuti PTS dan penilaian akhir semester. Yang mana setiap akhir semester awal maupun genap kita akan adakan PTS, pelajaran tengah semester, dan penilaian akhir semester yang wajib diikuti setiap santri kelas 7 ya, wajib mengikutinya. Ya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu pembelajaran yang dapat Ustadz sampaikan di kelas 7 ini. Semoga anak-anak dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan Allah memberikan kesehatan anak-anak semuanya agar memanfaatkan ya, jenjang pelajaran online ini dengan sebaik mungkin. Karena keterbatasannya ilmu yang Ustadz sampaikan, sebelumnya Ustadz mohon maaf. Untuk pertemuan ini Ustadz akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.